Halo semuanya. Wah, baiklah, Rodolfo, Esperanza. eh kita general reading ya. Ini pembacaan tarot energi banyak orang, universal ya. Jadi bisa cocok, bisa tidak, bisa beberapa aja yang cocok. Energinya bisa terbolak-balik atau vice versa. Ini timeless, berlaku kapan aja. Mungkin udah ada yang merasakan atau maju mundur waktunya. Jadi ambil yang bermanfaat dan lebih menyerahkan apapun sama yang maha kuasa. Ya. Kalau mau personal reading, coaching, konsultasi, hubungi kontak di deskripsi video ini. Gitu ya. Oke lah. So, tema ini berjudul, tema di video ini judulnya tanda-tanda kamu dan dia bisa bersatu. Wah. Ih, wadidaw gitu ya. Ya, kita clarify kayak gimana sih tanda-tanda kamu sama dia bisa bersatu atau enggak, atau bisa bersatu atau ya gitulah. Ya, mungkin ada yang punya peluang bersatu ya, seperti itu. Jadi kita lihat nih tanda-tandanya kayak gimana energinya. Oke, langsung aja ya. Oke, jumping card. Wah, ini ada Three of Swords. Three of Pentacles. Ya, oke, relax ya. Ini berat nih. Oke, Ace of Swords. Strength. The Sun. Four of Pentacles. Ada The Emperor dan Nine of Wands. Ya. Aries, Leo, Sagittarius, Virgo, Taurus, Capricorn, Libra, Gemini, Aquarius ya. Yang kuat ini Leo ya sama Aries. Bisa energi saja. Jadi nanti kita lihat lagi ya zodiak yang muncul. Sepertinya ada lagi ya. Karena zodiak baperan itu biasanya masuk lagi. Ya, water sign itu biasanya ya, kita lihat lah nanti. Mungkin ada Pisces, Cancer, Scorpio di next kartu ya. Jadi gini. Kamu sama dia ini sebenarnya satu frekuensi ya, satu vibrasi, satu energi. Cuma ya beberapa ini berbeda secara realita gitu. Entah karakter kita gitu yang beda. Kita lu aja kali, maksudnya kamu sama dia mungkin ada ya cara pandang, karakter, pola pikir, pola hidup, ya bisa aja beda gitu. Tapi ada juga yang memang ini beda kedewasaan. Ada satu yang udah dewasa, ada satu yang belum. Ini ada kakak-kakak sama adik-adik, ada tante nih, ada om. Halo tante. Om, ya itu ada yang sama, ya beda kedewasaan. Gitu. Dan ada juga yang beda gimana ya, beda latar belakang. Entah ya beda tradisi, beda keyakinan, suku, agama, ras, atau ya beda finansial pun ada di sini. Ini general ya. Jadi apa ya? Ini awalnya relasi atau koneksi yang biasa saja. Mulai dari ya kita nyaman, kita bahagia, kita dekat, kita butuh satu sama lain. Gitu. Ada di sini yang kayak cuma relasi biasa, hubungan biasa, kayak rekan kerja, rekan bisnis, ya rekan studi, atau ya kita cuma dekat aja gitu. Jadi kemungkinan hanya bersifat profesional atau ya
ya udah, namanya kita bergaul, namanya kita berteman, kita punya hubungan ya seperti itu. Tapi ada situasi di mana ya terjadilah konflik, entah dari pengaruh orang lain, entah karena ya kalian berbeda, atau ya ada yang harus memilih di sini, ada yang harus membuat keputusan. Ini bisa karena ya apa ya, kadang kita ngerasa eh, dijalanin relasi atau koneksi ini kok ada toksiknya seperti itu. Jadi di sini ada orang yang aku rasa sih orang yang kuat itu ada. Misalnya ini kamu, kalau kamu orang yang kuat, kamu tuh orangnya sabar, kamu tuh orangnya dewasa, bisa vice versa. Nah, yang kuat ini, kamu yang kuat ini dealing sama orang yang ya emosional, temperamen, keras, kekanak-kanakan, mudah insecure, nggak suka ada di situasi yang tidak enak gitu, terlalu melindungi dirinya dari situasi yang nggak enak. Jadi ya bisa dibilang ini egonya tinggi banget orangnya, ya egonya tinggi banget, pride-nya, harga dirinya tinggi. Jadi kalau ada sesuatu yang ribet atau drama banget menurut dia gampang banget ngeblok atau ya nggak mau berkomunikasi gitu. Istilahnya kayak ya males gitu, kalau lu mau ya kejar dong gue, cari dong gue, nah kayak gitu. Ih, toxic. Tapi ada sih ya, kalaupun hubungan karma, ada juga yang twin flame di sini, ada yang soulmate. Cuma aku lebih lihat dominannya ini twin flame, energi mirror. Kayak apa ya, kamu melihat dia tuh bisa aja punya frekuensi yang sama dengan kamu. Kayak kamu ngelihat dia tuh kayak kamu mungkin sebelumnya. Jadi kamu kadang kasihan sama dia ada di situasi yang toksik, lingkungan toksik, jadi kamu kasihan. Sedangkan dia melihat kamu seperti cerminannya di masa depan. Jadi dia bergantung sama kamu. Ya, seperti itulah. Oke, kita lihat lagi. Nah, Temperance, Lovers, wih, keren. Ini ada Knight of Cups, King of Cups, King of Swords, Chariot. Oke. Nah, Page of Pentacles, Virgo, Taurus, Capricorn, Libra, Gemini, Aquarius. Ini yang kuat water sign ya, muncul ada water sign ini, terutama Cancer ya. Nah, Cancer ini yang kuat. Kuat ngeblok. Atau kuat aja nggak komunikasi. Tapi aku bicara zodiak, cek juga moon, rising, Venusnya ya. Mungkin ya entah di moonnya, risingnya, Venusnya, atau dia ada karakter seperti itu, si Cancernya atau kamu Cancernya, ya bisa vice versa, si Cancernya atau yang dealing sama Cancer. Jadi ya gitu, mudah banget pasif ya, diam. Mungkin yang gak ada maksud juga untuk ego, tapi ya melindungi diri aja dari situasi yang drama atau nggak enak, nggak suka yang ribet mungkin, atau ya memang ego. Tapi ini ada water sign yang lain ya, ada Scorpio, ada Pisces. Ini juga yang kuat, ada Sagittarius, ada Gemini gitu. Oke, baiklah. So, ini spiritual banget. Terutama twin flame. Ya, let's see. Nih. Kelihatan gak sih? Nih, ngaca kan? Cerminan kan? Jadi ini koneksinya natural, tidak dibuat-buat ya. Mirror itu sebenarnya ya ada beberapa bidang yang harus menjadikan mirror ya, untuk sebuah tujuan khusus. Misalnya kayak orang nge-coaching gitu. Coaching itu biasanya nge-mirroring seseorang. Tapi kalau namanya twin flame itu mirrornya natural ya, tidak dibuat-buat. Rosalinda ya. Fernando.
Jadi ya gini nih koneksinya, mirroring, merefleksikan energi yang sama. Jadi kalau ada yang di sini membatasi diri, nggak mau komunikasi, ya pada akhirnya dibatasin sama orang yang pernah dicuekin itu. Ya contohnya kayak, ya lu pernah nyuekin gue, lu pernah mengabaikan kebaikan gue. Jadi ya sekarang gue ngabaiin atau gue cuekin lo, ya wajar dong gitu ya. Refleksi energi yang sama. Terus sebelumnya mungkin kamu yang cinta banget sama dia ya, rela ngelakuin apa aja. Ibaratnya kayak ya sudah terjadi tidak komunikasi, tidak ketemu. Malahan cinta kamu tuh kayak ya cinta yang lebih pada keikhlasan. Kalau dia enggak, cintanya itu ya mungkin sebelumnya biasa aja, paling secuil cintanya sama kamu. Kayak butiran debu. Wah, aku terjatuh dan terjatuh lagi. Aku tanpamu butiran debu. Nah, jadi cintanya sama kamu tuh sebelumnya butiran debu doang. Atau apa ya? Anggaplah benih, anggaplah bibit gitu. Ya, yang bisa hidup gitu ya. Nah, jadi ini benih cinta ternyata tumbuh nih Kak. Tanpa disiram juga ternyata benih cintanya ke kamu tumbuh. Apalagi kalau kamu orangnya berkualitas ya, tanpa disiram juga tumbuh. Jadi dia sayang sama kamu sekarang, baper gitu. Dan aku lihat ketika kamu apa ya, menjauh ya, ketika kamu mau mengabaikan dia, kamu kan jadi ini fokus sama diri kamu, mencintai diri kamu sendiri, menyayangi diri kamu. Beberapa kalian mengembangkan karir, kerjaan, bisnis, membangun masa depan. Dan ini tuntunan juga kan dari semesta. Misal kayak ya mungkin ketika koneksi ini penuh dengan drama, kamu kayak tertuntun aja, tertuntun sampai bisa lihat tarot, atau kayak ya kamu udah nggak bisa akses dia lagi di medsos, tiba-tiba ya semesta ngasih kemudahan ke kamu, tertuntun lah ke tarot untuk dapat pencerahan. Nah, kamu udah belajar spiritual, udah tahu ya cara mencintai diri sendiri itu perlu gitu. Jadi kamu berkembang. Bahkan beberapa kalian mungkin jadi kayak welcome ke orang lain atau welcome ke orang yang lebih baik gitu. Kamu merasa ya gue berhak nih bahagia, gue berhak disayangi, dicintai. Gue gak mau nge-service orang mulu, gue harus dapat kebahagiaan ya gitu. Kamu udah ngerti lah kalau cinta itu harus balance, seimbang, taking and giving gitu ya. Memberi dan menerima yang seimbang. Tapi energi orang ini kayak muncul lagi ke kamu gitu. Entah kamu tuh tiba-tiba teringat dia, padahal kamu udah ikhlasin dia, udah maafin gitu. Ya kalau teringat sekali-sekali ya wajar lah, kita manusia kan punya memori. Tapi ini teringatnya udah gak wajar. Dari pagi sampai malam, malam ke pagi teringat terus. Bahkan ada yang dadanya sesek lah, gelisah lah, susah tidur. Terus kamu kayak ngerasa aneh, kok tiba-tiba gue sedih, kok tiba-tiba gue nangis gitu. Gue juga gak tahu kenapa gue sedih, gue keinget dia. Nah itu mungkin udah ada yang ngalamin. Atau ada yang kayak tiba-tiba ya dia udah gak ada di samping kamu, dia udah gak sama kamu, gak komunikasi, tapi kamu kayak semangat aja menjalani hidup sambil koneksi dengan dia. Contoh kayak ya kamu kerja, kamu bisnis atau apa, kamu inget dia tuh kayak bisa senyum-senyum sendiri gitu, kayak orgel ya, orang gila. Seperti itu. Mungkin ya itu awal-awalnya ya, tanda-tandanya beberapa seperti itu. Dan ya kamu mungkin apa ya, jadi kayak orang yang kok gue gak mau ya kehilangan dia gitu. Tapi ya jujur aja, dia pun gak mau kehilangan kamu, karena orang ini overthinking terus tentang kamu. Dia ngerasa gak enak dicuekin sama kamu, gak enak diabaikan sama kamu. Makanya dia sibuk nih stalking kamu, kepoin kamu di medsos gitu. Ya beberapa kalian mungkin jadi kayak ya udahlah, ini orang toxic sih menurut aku.
Ya mungkin kamu berdoa sama yang Maha Kuasa supaya Tuhan membantu kamu melupakan dia, gitu kan, beberapa. Tapi kok ya gimana ya, kita kan bisa aja doa nih, kalau memang dia bukan yang terbaik, biarkanlah aku melupakan dia gitu. Tapi ternyata aku nggak lupa sama dia. Ini beberapa seperti itu. Jadi kamu kayak ya udahlah, cari lagi pencerahan gitu di tarot, atau kamu memperasa intuisi, melihat-lihat kode dari semesta, petunjuk dari semesta gitu ya. Jadi istilahnya nggak terlalu idealis banget sih kamu pengen ini itu, enggak. Kamu lebih kayak ya udah, gue beradaptasi dulu nih ya, menyesuaikan diri. Mungkin ada sesuatu di balik ini semua. Terus ya sebenarnya orang ini kehilangan kamu juga. Dia kepoin kamu, overthinking, kayak merasa ini cinta udah tumbuh nih sama lo ya, Esmeralda, Sergio, ini cinta udah tumbuh. Jadi gue penasaran aja sih sama hidup lo. Gue kayak ngerasa ada sesuatu di antara kita, kayak kita belum selesai, atau ya kita kayaknya benar-benar saling mencintai gitu. Soalnya aku cinta sama kamu dan aku menyadari kamu mencintai aku tulus selama ini. Karena ada rasa bersalah juga nih sama kamu. Jadi kayak hasrat ingin memiliki kamu tuh kuat gitu kak. Jadi dia stalking terus, overthinking di sini. Kalau udah swords itu udah overthinking lah. And then kayak apa ya? Kamu ngerasa aja dia stalking kamu gitu. Kamu ngerasa dipantau terus sama dia. Apalagi kalau kamu punya media sosial ya. Ya kamu mungkin menemukan akun-akun palsu atau menemukan nomor-nomor asing menghubungi kamu, atau kepoin story kamu, status kamu, atau apa, follow, atau ya adalah gitu akun-akun nomor-nomor gak jelas. Kamu ngerasa itu kayak dia gitu, kamu ngerasa dipantau oleh dia. Dan apa ya, kalau kalian yang pakai insight gitu ya di Instagram misalnya, kan bisa kita lihat tuh ya, kayak malam lah misalnya mau tidur atau tengah malam, ini insight gue kok nambah ya, gue ngerasa di stalking deh gitu kan. Di Instagram ada itu ya. Jadi kalau kalian yang punya feelings kayak gue ngerasa lagi di stalking, lagi dipantau, ya lihat aja di Instagram itu. Kalau pakai insight bisa kelihatan insight kamu nambah nggak, dan kamu punya feeling lah dia mantau kamu, dia stalking kamu. Atau kamu ada pernah upload video kah, postingan gitu di Facebook atau Instagram, video kamu nih jumlah tayangannya nambah, jumlah view-nya nambah, padahal video ini kayaknya udah lama gitu ya. Di stalking kamu sama dia gitu, kamu dikepoin sama dia. Atau ya nambah aja yang like atau yang ngapain postingan kamu tuh ya gitu sih, ada aja yang mantau, kamu ngerasa itu dia. Jadi kamu seperti ya asal lagi intuisi, ada apa ya, jangan-jangan kita memang belum selesai ya, hati kita belum ikhlas satu sama lain. Wah. Oke lah. Dan ada yang bertemu di mimpi ya, ada banget. Aku ngeliat di sini ada banget yang bertemu di mimpi. Padahal kalau dilihat-lihat ya kita udah beres nih, udah kelar, ya udah lose kontak gitu aja ya kan. Ada yang ganti nomor gak bilang lah, gak mau berteman di sosmed ya, tapi tiba-tiba kayak ketemu di mimpi. Ya perasaan kayak sebelum mimpi gue gak ada mikirin nih orang, tapi kok mimpi ya gitu. Kayak ya di mimpi itu dia seperti nunjukin rasa bersalah, pengen minta maaf, kamu kasihan, nah kayak gitulah ya. Jadi muncul-muncul lagi semacam apa ya, analisa dengan intuisi kamu merasa apa ini petunjuk lagi dari Tuhan, apa ini petunjuk lagi dari semesta gitu, apa ini gimana ya, mungkin aku harus mempelajari lagi gitu semua ini. Makanya kan kita kalau doa nih sama yang Maha Kuasa bisa aja langsung dijawab, tapi bisa aja agak lama dijawab. Jadi kita perhatikan petunjuk-petunjuk itu yang kita alamin ya. Supaya apa ya? Supaya kita tuh bisa mengambil keputusan yang terbaik. Apalagi kalau orang yang berkualitas, itu biasanya nggak akan diberikan secara cuma-cuma.
Misal nih, kamu mau apa, kamu minta nih sama Tuhan, kamu doakan, ya belum tentu langsung dikasih kan. Biasanya kalau orang yang kualitasnya bagus ya, manusia yang benar-benar ya manusia kuat, strong, berkualitas, itu biasanya ditempa dulu tuh, dilatih sama yang maha kuasa sampai kamu dapatkan gitu ya. Dan apa ya, ada beberapa di sini yang mungkin kayak nemu petunjuk lagi, gua kesini gua kesana, gua nemu angka, gua nemu sesuatu tentang dia, gua udah berusaha lupain gitu. Terus gua pernah ngelihat angka kembar nih, pada saat gua ngeliat angka kembar gua teringat dia gitu. Apa maksudnya ya, apa memang masih ada kisah kita berlanjut? Wah. Atau ya kamu aneh aja ngelihat jam kamu tuh kok angka tanggal lahir dia ya, atau kamu lihat kemana gitu ada nama dia, ada segala sesuatu tentang dia ya, kayak kamu tuh jadi kayak ya dikasih terus petunjuk istilahnya ya. Lu nggak boleh kabur dulu sebelum lu beresin ini, atau lu tuh belum selesai sama nih orang gitu ya. Ngerti nggak? Nah, ulangin lah video ini ya biar ngerti. Ini ada two of wands, kelihatan nggak? Nah, page of swords, okay. Knight of wands, ten of cups, the sun, three of swords, justice. Okay, ngeri ya energinya. Ini adalah Libra, Aquarius, Gemini, Aries, Leo, Sagittarius, Pisces, Cancer, Scorpio. Yang kuat Leo dan Libra, bisa energi saja. Bottom of the deck, King of Pentacles, Capricorn, Virgo, Taurus. So, jadi ya kalian kan di dunia ini nggak berdua aja, ya kan? Ya enggak lah, masa berdua. Ada aja orang lain, sebenarnya gitu. Ini entah orang lain siapa ya, entah dari pihak keluarga atau dari teman, pengaruh teman, atau memang ada orang lain. Beberapa di sini jadinya kayak dia tuh udah sama orang lain, gue udah sama orang lain gitu. Ya tidak ada jalan lagi sih bagi kami, ya. Kayaknya dia bukan buat gue harus mundur alon-alon gitu. Mundur ya, cantik. Gitu, cakep ya. Jadi ya kita kan kalau udah ngelihat seseorang ada orang lain atau kitanya, ya kita kan nggak bisa asal nyerobos aja gitu, nggak bisa loh. Ya kita kan punya attitude, punya etika ya. Kamu punya etika kan? Ya kita semua kan pasti tahu lah. Kita tahu ini mana kapasitas kita, mana koridornya kita. Kalau memang ini ada orang lain, kita nggak bisa langsung nyosor gitu aja. Atau kamu ada orang lain, nggak bisa dia langsung nyosor aja ke kamu gitu. Secinta-cintanya dia sama kamu, dia nggak mungkin bisa langsung aja mengganggu kamu kalau ada orang lain gitu. Jadi ya hopeless ya, beberapa jadinya nggak mau lagi berharap. Oh ini mungkin jawaban doaku ya, dia udah sama cewek lain, dia udah sama cowok lain dan sebagainya gitu. Tapi dijalanin nih ya, jujur aja, honestly gue nggak bahagia. Lo nggak bahagia juga kan? Nah ada yang kayak gitu. Tapi ada juga yang kayak ya awal mulanya aja bahagia mungkin sama yang lain, tapi dijalanin kok tidak bahagia sama yang lain. Ada yang seperti itu. Jadi kayak orang yang kenapa ya kok kayak gini banget gitu. Jadi kayak siklus karma yang berputar-putar terus. Apa gua salah yang ngambil keputusan? Nah, jadi ya teruntuk kalian ya, sebaiknya jangan terlalu mudah mengambil keputusan secara terburu-buru. Kalau kita belum healing, belum move on dari seseorang, jangan mudah menerima orang lain
kalau kita belum selesai sama orang sebelumnya. Maksudnya kalau kamu belum ikhlasin masa lalu kamu akan sulit berhubungan dengan orang baru gitu. Jadi ya daripada kita menjadikan orang baru ini pelampiasan kan, jadi makin nggak enak gitu, makin dosa lah masa menjadikan yang baru pelampiasan. Atau kayak ya ini terkhusus yang mungkin masih pacaran doang ya, tapi kalau yang udah komitmen kan nggak boleh sembarangan pisah gitu ya. Yang komitmen itu kan ya mikir-mikir dulu lah kalau mau pisah, kecuali kalau pasangan kita tuh toksik, ada kekerasan, ada perselingkuhan, itu ya terserah kamu lah kan. Tapi kalau yang masih pacaran itu biasanya ya masih bisa sih ngambil keputusan. Contoh ya, kalau kamu nggak bahagia sama orang lain, masa kamu paksain sama orang lain gitu, ujung-ujungnya kan jadi toksik gitu ya. Jadi kayak ya kamu gimana ya, secara nggak langsung menyakiti jadinya, karena bukan itu yang kamu cintai. Jadi ya daripada ngasih harapan palsu ke orang, mending lepasin ya kalau masih pacaran gitu. Jadi ya gitu sih, kadang hidup ini harus peka ya, peka banget terhadap petunjuk dari semesta. Dan itulah mungkin gunanya kamu masuk ke dalam perjalanan spiritual, supaya kamu peka, supaya kamu gunakan intuisi kamu, karena kamu tuh dikasih intuisi yang semakin kuat supaya kamu gak salah langkah. Dan tidak semua orang bisa masuk ke tahap spiritual, hanya orang-orang yang memang punya energi untuk tertuntun, untuk mau hidup lebih baik, seperti itu ya. Jadi ya oke lah, di sini ada yang lain aku lihat, bahkan ada yang komitmen. So ya kalian jalani hidup masing-masing. Tapi ini aku lihat ini beberapa, jadi kayak ada yang mengalami perpisahan bersama orang lain ya. Ada justice di sini, ada three of swords di sini gitu. Aku ngelihatnya jadi kayak entah dianya atau kamu berpisah sama orang lain. Ini berpisahnya bisa karena ya ada yang putus, ada yang bercerai, atau ya cerai hidup kah, atau cerai mati ya, itu rahasia Tuhan ya. Terus kalau itu terjadi, jadi ngerasa baper, ngerasa kayak apa ini pertanda ya, dia tuh udah sendiri loh, atau vice versa, gue udah sendiri, jangan-jangan nah jangan-jangan apa, ayo ya jangan-jangan ya kayak ada asumsi aja, mungkin kayaknya gue bakalan ditakdirin lagi nih sama nih orang. Nah ada yang seperti itu. Tapi kalau misalnya nih dia duluan yang sendiri, ya kamu jangan mudah ikutan sendiri kayak dia. Kalau kamu udah dealing sama orang lain, ya kalau kamu masih pacaran ya nggak apa-apa. Tapi kalau kamu udah komitmen, nggak semudah itu kali, Markona ya. Gemes deh gue. Jadi harus dipertimbangkan, kecuali kalau pasangan kamu toksik kayak yang aku bilang tadi ya. And then ya vice versa juga, kalau kamu duluan yang udah sendiri, ya nggak mungkin lah dia langsung kayak mau sendiri kayak kamu. Atau ya belum tentu dia mau berkorban untuk menjadi sendiri agar bisa bersama kamu. Tidak semudah itu ya, Pak Ijo. So ya kembali lagi, asah lagi intuisi, pelajari lagi petunjuk dari semesta. Jadi perjalanan spiritual itu nggak mudah, koneksi spiritual itu nggak mudah. Kadang kita bilang, oh enggak, dia bukan jodohku, oh enggak, gue nggak bakalan sama dia. Ternyata ada lagi nih perjalanan nextnya. Ya kita juga kadang ngerasa aneh gitu, tapi ya itulah, hidup kan misteri ya. Gitu kakak, tante, om. Ya. Jadi apalagi ya, kayak ya itu mungkin salah satu kesamaan kalian. Entah nanti tiba-tiba kalian itu mengalami nasib yang sama. Nasib ini bisa kayak ya ternyata kalian gagal bersama yang lain, atau ya pada akhirnya jadi sendiri, atau kayak kalau flashback ke belakang dilihat-lihat kayaknya latar kehidupan kita tuh sama. Entah dari mana ya, contohnya kayak
oh ternyata orang tua kita sama ya, orang tua kita pernah gini gitu, atau kisah hidup kita tuh kayaknya ada yang mirip deh. Kita dulu masa kecil kita pernah dibully, pernah ini itu, terus kayaknya kita juga sama deh, nasib kita tuh kayak kita susah banget dapetin sesuatu, kita sering gagal menggapai cita-cita kita. Gue lihat ya, gue sama lo tuh sama gitu, menggapai sesuatu tuh kayak sulit banget ya. Jadi ya mungkin ada beberapa kalian ngerasa kita ada kesamaan gitu, entah pola didik keluarga kita, atau ya meskipun kita beda tapi ada aja gitu kesamaan kita, entah hari lahir ya, sama-sama lahir hari Jumat, atau apa misalnya ya, kita suka ini suka itu, ya ada kesamaan kalian sebenarnya meskipun ada perbedaan juga seperti itu. Jadi ya ngerasa aja kok bisa ya gitu. Terus kalian yang belajar spiritual jadi menggali, ternyata ada koneksi spiritual, koneksi karma, twin flame, soulmate. Oh ternyata ini mengarah kayak hubungan karma misalnya, soalnya gue tersakiti, ini nggak balance, nggak seimbang, dia maunya di servis mulu ya, ini hubungan karma nih, nggak jelas, gue cabut. Ada yang gitu. Tapi kalau dilihat-lihat kita refleksi energinya sama ya gitu, soalnya gue ngelihat nasib dia itu sekarang berantakan gitu. Jadi istilahnya ya, gue pernah tersakiti tapi dia sekarang tersakiti gitu. Gue pernah bayar karma ya, mungkin beberapa nyadar gitu ya, kita ngerasa bodoh saat mencintai ya, mungkin kita sadar karena itu karma juga ya. Kita dimanfaatin, disakitin, karma karena kita terlalu sayang, terlalu cinta, karma kita di masa lalu lah, atau karma keluarga, leluhur dan sebagainya. Kamu pernah bayar karma, nah ternyata dia juga tuh sejak nggak komunikasi, nggak ketemu kamu, dia bayar karma juga. Kamu lihat hidupnya mungkin berantakan, dia susah menggapai impiannya, tanpa kamu dia banyak kesulitan, ketidakbahagiaan, dia tuh banyak apa ya mungkin ada kegagalan juga seperti itu. Jadi kamu kayak mempelajari, kok sama ya dia seperti ini, dia gagal yang ini, atau dia sulit di sini, dia tidak dihargai, dia dikecewakan, kayaknya sama deh kita gitu ya. Kamu ngeliat aja, dia bayar karma juga. Dan apa ya, kamu melihat orang ini tuh seperti ada perubahan ya, perubahan menjadi lebih baik meskipun masih sedikit perubahannya ya. Kamu merasa nih orang kok lama-lama ngikutin vibrasi gue ya, nih orang kok lama-lama ngikutin energi gue, karena gue ngelihat ada perubahan dia gitu. Dia tuh jadinya sekarang menutup diri, sering sendiri, nggak terlalu mau nongkrong, nggak mau terlalu sama orang lain atau teman-temannya atau saudaranya. Dia lebih kayak sering berkontemplasi, dia merenung mungkin ya atau apa. Dan ya dia susah juga diakses di sosmed, beberapa seperti itu. Jadi kamu ngerasa apa dia memang dituntun juga ya oleh semesta untuk ke arah yang spiritual. Ya oke lah, dia nggak menuju tarot, tapi bisa aja kan dia jadi mendekatkan diri sama Tuhan. Dia tahu sekarang jati dirinya, tujuan hidupnya, dia tahu misi jiwanya. Ya setidaknya dia udah ngerilis energi negatif dan sudah menyelamatkan dirinya dari situasi toksik gitu. Jadi kamu ngerasa kok sama ya vibrasi kita. Ya udah, kamu jadinya berasumsi, oh kita twin flame nih, twin flame yang menuju union. Wah, beberapa jadinya ya gitu ya, berharap mungkin ya, berharap kayaknya memang kita bisa bersatu seperti itu. Jadi ya berat sih energi ini. Dan apa ya, ini beberapa kalian yang mungkin ngerasa udahlah, udah capek gitu ya. Ini ada Three of Swords, aku fokus banget ke sini. Karena nggak semua orang dealing sama sosok yang mudah berubah. Kebanyakan ini yang sulit berubah. Ya kan? Nah, jadi ya kalau kamu kepoin dia, entah cari tahu dia di stalking sosmed atau stalking tarot, ya kamu ngerasa kayak ini sulit nih berubah, dia masih gini, masih begitu. Ya beberapa kalian ada yang gitu, ya.
dia seneng-seneng kok, dia fine-fine aja. Akhirnya kamu ngerasa, udahlah, capek gue harus cabut nih, ngapain lagi gue mikirin dia gitu. Tapi di saat kamu let go, kamu melangkah ke depan, orang ini kayak energinya narik kamu lagi. Kamu kepikiran dia kah? Atau kamu bermimpi tentang dia? Ini beberapa, ada yang mimpiin dia, terus dia ngejar-ngejar kamu gitu. Terus kamu bangun tidur ya, kamu ngerasa ini mimpi kok aneh ya. Terus kamu panik kan? Panik lah, masa enggak? Aneh ya, gue pengen cabut, gue pengen move on, kok orang ini muncul aja. What's happen gitu, what's wrong, kenapa? Nah, kalau habis mimpi gitu, jangan panik, jangan langsung kayak berasumsi ini itu, apalagi baca-baca di internet, langsung punya asumsi begini begitu, jangan. Ketika kita baru mimpikan seseorang, yang kita lakukan pertama ya, berdoa. Doa dulu lah, ya. Supaya ada ketenangan batin, supaya Tuhan ngasih petunjuk, ini loh arti mimpi lo, ini arti mimpi kamu, Maimunah. Gitu ya, Yolanda. Kita lihat lagi. Oke, Hero Pen kan. Knight of Swords, the Word, Seven of Pentacles, Queen of Wands. Oke, ada Four of Swords dan ada Strength. Ini Strength keluar lagi ya. Sing sabar, sabar, sabar. Beberapa ada yang sabar menunggu ya. Seven of Pentacles with the Strength. Sampai kapan sabarnya? Ya nggak apa lah. Oke, ini ada Virgo, Capricorn, Taurus ya, Libra, Gemini, Aquarius, Aries, Leo, Sagittarius. Yang kuat Taurus, Leo, Cancer, Sagittarius, Aries. Ya, bisa energi saja. Jadi, ya beberapa kalian ya masih mau apa ya, menunggu. Setidaknya gimana ya, kita tuh ya jalani takdir kita aja dulu sekarang, jalani takdir masing-masing. Tapi ya gak munafik juga, gue masih berharap, gue masih nunggu. Mana tahu ada takdir kita bisa bersama. Beberapa seperti itu ya, tapi beberapa ya udah bodoh amat. Peduli amat ya, amat aja nggak peduli gitu. Tapi ya terserah, hidup kan pilihan. Kamu mau nunggu silakan, nggak mau nunggu juga nggak apa-apa ya, selalu aja ya. Perspektif orang kan beda-beda, jadi jangan paksakan apa yang ada di pikiran kita itu harus di pikiran orang lain juga. Jangan paksakan perspektif kita itu menjadi perspektif orang ya, nggak bisa seperti itu ya Esmeralda. Gak bisa seperti itu kakak ya. Jadi aku ngelihat ini tuh lebih kayak ya, ujung-ujungnya kita harus berserah atau ada yang berpasrah sama yang maha kuasa, surrender ya, menanti divine timing, menanti takdir Tuhan aja gitu ya. Walaupun ini udah dealing sama orang lain atau sudah terlihat berbeda, tapi ya masih ada di sini yang merasa ya Tuhan tahu kok doa gue kayak gimana gitu. Dan mungkin beberapa merasa ya, gue yakin Tuhan punya belas kasihan sama gue. Apalagi kalau kalian ya yang selama ini hidupnya pahit ya, mungkin kamu merasa ya, kamu mungkin doa kayak Tuhan, hidup aku selama ini gini, kayak gini, aku pengen banget dapat gift, aku pengen banget dikasih sesuatu ya, aku tuh pengennya dia. Beberapa seperti itu. Tapi ada juga yang kayak, aku tuh udah nggak tahu ya Tuhan,
kayak gimana, aku udah bingung gitu. Aku berserah, aku pasrah sama Tuhan gitu. Ya ini semua kayak udah sulit ya. Tapi ya kita namanya doa, kita jujur-jujur aja dong. Kita mau ngomong apa sama yang Maha Kuasa. Jadi beberapa kalian ya doa apa adanya gitu. Tuhan, aku sebenarnya gini. Aku cintanya sama si ini, tapi keadaan begini, begitu. Coba aku butuh petunjuk darimu Tuhan. Nah, mungkin ada beberapa yang kayak gitu. Minta petunjuk terus ya, atau kayak ya kamu ingin Tuhan memberikan kamu kekuatan, atau ya kamu berharap Tuhan membawa kamu keluar dari situasi yang gak enak ini, atau ya dikasih jalan keluar gitu. Kamu berharap lah seperti itu. Dan ketika kamu berdoa ya jawaban Tuhan itu kan bisa aja ya, bisa aja tidak, ya kan? Kalau iya ya syukur, kalau enggak ya gimana ya? Panik lah. Masa enggak, ya kan? Karena dipikir-pikir ngeri loh koneksi ini ya, menguras energi. Ya hitung aja udah berapa ember air mata kamu. Enggak lah, enggak sampai segitu. Udah berapa kalori energi kamu. Tapi lebih kayak apa ya, coba fokus sama prosesnya, bukan sama hasil. Hasil itu bonus sih menurut aku. Lebih kayak kamu selami, kamu pahami, ini proses semua diberikan Tuhan buat kamu untuk sesuatu hal yang berharga gitu. Kayak ya mungkin kamu lagi dibentuk menjadi manusia yang lebih baik lewat proses spiritual ini gitu kakak ya. Terus ya kadang jawaban dari yang Maha Kuasa kan gimana ya, gini, sebenarnya jawaban doa kita itu bisa saja ya, bisa saja tidak, tapi bisa saja tunggu dulu gitu. Tunggu dulu itu artinya ya mungkin ada waktunya nanti. Jadi Tuhan itu kayak mau lihat usaha kamu sejauh apa, usaha dia sejauh apa. Apalagi kalau jodoh ya, entah ini pelabuhan terakhir kamu lah, jodoh kamu yang terakhir atau apa. Intinya namanya jodoh itu diatur sama yang Maha Kuasa. Tapi yang Maha Kuasa itu tidak otoriter. Yang Maha Kuasa itu juga mau lihat usaha lu tuh udah sejauh apa sama nih orang gitu. Usaha dia ke lu udah kayak gimana. Kalau lu berdua sama-sama berusaha ya gue jadiin gitu. Jadi ya Tuhan kan mau lihat juga usaha kita. Sama kayak rezeki ya, jodoh kayak gitu juga. Rezeki itu kalau gak diusahain gak akan dapet. Gak mungkin jatuh aja dari langit gitu. Jadi ya harus ada usaha kita. Kalau kamu ngerasa masih bisa berusaha, kamu ngelihat dia berusaha ke kamu, berarti ya ada harapan, ada peluang gitu. Ya membaca pencerahan, mendengar pencerahan pun kayak gitu sih. Mau itu ramalan, prediksi, ya aku rasa itu bisa berubah sebenarnya. Makanya dibilang kan itu tidak menjadi acuan. Karena itu bisa saja jadi petunjuk supaya kamu tahu apa yang harus kamu lakukan. Contoh, prediksinya dia bukanlah jodohmu, misalnya gitu. Tapi kan kamu masih bisa cegah. Ya, kamu bisa kan melakukan sesuatu supaya dia jadi jodoh kamu. Gitu. Ya, itu kembali lagi Tuhan mau lihat usaha kamu. Usaha dia kayak gimana ke kamu. Kalau kalian dua jiwa yang saling berusaha, ya bisa jadi kalian bersatu. Gitu. Tapi kalau udah jauh banget vibrasinya, beda banget frekuensinya, ya mau gak mau harus menjadikan ini pelajaran hidup saja, ya. Seperti itu. Dan aku sih ngelihat ya, kan kayak aku bilang, Tuhan itu udah ngatur jodoh kita, ya. Tapi Tuhan juga tidak otoriter gitu. Tuhan mau lihat juga usaha kita gimana. Tuhan itu ya hatinya sangat luas, maha pengasih, maha penyayang ya. Masih banyak belas kasihan yang mau dia berikan kepada orang yang mau berusaha gitu kan. Jadi ya lakukan aja yang terbaik yang bisa kamu lakuin kalau kamu memang ingin bersatu sama dia.
Ya kalau kamu ngerasa perlu ngelakuin sesuatu, lakukan. Tapi kalau kamu ngerasa nggak mungkin lah, situasinya udah sulit, keadaan tidak memungkinkan, ya mungkin kamu jadinya hanya berharap sama yang maha kuasa. Kamu bisa kok doa kayak, misalnya nih, Tuhan aku masih berharap nih sama dia gitu. Mungkin aku mau nunggu dia sampai bulan berapa, sampai tahun berapa gitu. Ya aku doain dia deh, aku fokus nih sama dia, aku berafirmasi positif aja. Aku yakin dia bisa sama aku, dia bisa bersama aku yakin gitu. Ya afirmasi aja yang positif. Kamu kuatnya nunggu sampai kapan nih? Kamu kuat misalnya nunggu sampai akhir tahun, ya tunggu dulu sampai akhir tahun ini kira-kira ada nggak perkembangan. Tapi kalau sampai akhir tahun ini nggak ada perkembangan, ya berarti tandanya kamu harus move on, kamu harus melangkah ke depan. Tapi melangkah ke depan itu juga pasti ada lagi rintangannya. Bisa saja di melangkah ke depan itu kamu nemu lagi ada petunjuk yang membuat kamu tuh ya mungkin harus menunggu lagi, karena kamu ngerasa kok ada petunjuk lagi ya, kok gue ngerasa energi dia gini ya, kok ada petunjuk dia di mimpi gue, atau dia udah gak sama orang lain dan sebagainya. Nah itu juga kamu harus pelajari petunjuk-petunjuk seperti itu, karena menunggu itu memang kadang nggak bisa sesuai dengan waktu yang kita tentukan, karena waktu Tuhan sebenarnya yang terbaik, bukan waktu yang kita tentukan gitu. Dan kembali lagi, hidup itu pilihan. Kamu mau nunggu dia terserah, nggak mau nunggu juga nggak apa-apa, santai aja ya, nggak usah marah-marah. Jadi nggak sih, enggak. Gini kak, jadi ya manusia itu kan cara pandangnya beda-beda. Kalau kita ngerasa hidup itu harusnya begini begitu, ya oke. Kalau kamu punya persepsi gitu ya nggak apa-apa, tapi jangan paksain persepsi kamu ke orang lain gitu, karena orang lain pun nggak mungkin memaksakan persepsi mereka ke kamu seperti itu. Dan hidup itu pilihan juga tentang apa yang mau kita jalani, apa yang mau kita terima gitu. Kayak misalnya ada sih orang yang mau lanjutin hidup misalnya sama orang lain ya, tapi itu kan kadang gimana ya, bisa aja itu karena tuntutan hidup, atau kita mau ikut-ikutan orang lain juga, ya itu ada yang seperti itu. Cuma kembali aja ke diri kita sendiri. Kalau kita paksain, kita ikutin standar dunia ini, kita bahagia nggak sih gitu. Misalnya kata orang gue harus gini, kata orang mending gue sama si ini, gue harus lanjutin hidup. Nah sekarang kamu pikirin sih, nanti kalau kamu sama si itu, yang lain itu, kamu bahagia nggak gitu. Terus nanti jadi penyesalan seumur hidup nggak sih? Nah mungkin ada yang seperti itu, atau udah terjadi gitu ya. Dan istilahnya jangan mudah melampiaskan sesuatu ke orang lain atau ke orang baru kalau kita belum benar-benar selesaikan hati kita sama orang lama gitu ya. Jadi istilahnya gimana kita mau masuk tahap hidup selanjutnya sedangkan tahap kita yang sebelumnya itu belum beres. Jadi beresin dulu nih masa lalu kamu, beresin, baru kamu melangkah ke depan. Kalau kamu nggak mau nungguin dia gitu ya. Tapi ya ada juga yang kayak ya udah, gue jalanin aja takdir yang ada sekarang, mungkin ini dulu jalan Tuhan buat hidup gue, ya udah jalanin gitu ya, jalanin aja. Kembali lagi, semua tuh perspektif kita masing-masing, perspektif kamu, perspektif kalian masing-masing ya. Kalau kamu bahagianya seperti ini dulu, ya seperti ini aja dulu. Kalau kamu ngerasa ya gue harus healing dulu meskipun lama, ya healing aja dulu gitu, daripada nanti kamu ngulangin lagi siklus yang gitu-gitu lagi. Takutnya ya ketemu lagi dengan hal-hal toksik gitu. Tapi kalau kamu ngerasa kayaknya di depan sana
itu adalah kebahagiaan meskipun sama orang lain. Ya nggak apa-apa, jalanin. Tapi kamu harus menerima apa adanya. Dan kamu harus berjuang untuk bisa bahagia di masa depan. Gitu. Ya, pokoknya hidup ini misteri sih. Kadang kita ngerasa gini yang bagus, begitu yang bagus. Tapi kan kembali ke diri kita masing-masing. Kalau memang ya harus sendiri lama dulu, mau gimana? Kalau memang harus segera bersama orang lain, ya menurut dia gitu, menurut kamu gitu, ya nggak apa-apa. Itu semua kan pilihan hidup masing-masing. Gitu. Atau mau jalani takdir yang sekarang, ya juga nggak apa-apa. Tapi ini kan konteksnya spiritual. Jadi segala sesuatu yang spiritual, koneksi atau perjalanan spiritual, itu kita harus peka terhadap alam semesta, ya. Jangan membawa pemikiran kita sendiri. Coba lebih kayak andalkan Tuhan, gitu. Andalkan Tuhan dalam hidup kita. Dan apapun sebenarnya bisa terjadi. Apa yang menurut kita nggak mungkin, itu bisa aja mungkin menurut Yang Maha Kuasa. Jadi ya doakanlah yang terbaik, lakukan yang terbaik. Ya, kalau masalah hasil bonus lah, ya. Kalau Tuhan udah punya belas kasihan ke kamu, ya apa aja bisa terjadi. Bisa aja yang apa yang kamu inginkan terjadi. Bisa saja kalian bersatu, seperti itu. Oke? Baiklah. Itu dulu lah, ya. Durasi soalnya. Aku aja yang baca energi ini lemes-lemes gimana gitu ya. Semoga bermanfaat ya. Ini paling aku bacain angka lah. Mungkin berkaitan sama kamu atau dia, atau kalian beberapa mungkin. Itu ada angka 3, 1, 8, 19, ada 4, ada 9, ada 7, 21, ada 5, 14, ada 6, ada 7 lagi, ada 4, ada 11, nah twin flame ya, ada 3, 19, 10, ada angka 2 ya, 2 gitu. Itu mungkin berkaitan sama kamu atau dia ya, atau beberapa aja, atau kalian, seperti itu ya. So, sampai di sini dulu ya. Mungkin beberapa aja yang cocok, bisa vice versa, terbolak-balik. Semoga bermanfaat ya. Aku udah ngantuk nih. Jadi baca energi juga ya gitulah. Jadi kayak lemes-lemes gimana gitu. Ini ambil aja yang positif menurut kamu ya. Ambil yang baiknya, buang yang buruknya. Seperti itu ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Makasih ya udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa di subscribe, jangan lupa di komen. Dah.